Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian. Di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran praktek dan ngaji kitab. Pertemuan yang kelima. Ya insya Allah membahas kitab Manhajul Qasid ya. Tahzib Mukhtasar Manhajul Qasidin. Masih di pembahasan tentang bab ibadah ya, wirid-wirid ya, tentang wirid-wirid yang dianjurkan untuk dirutinkan. Sebelumnya tentang qiyamul lail, sebab-sebab yang memudahkan untuk qiyamul lail ya, di halaman 46 ya, yang lanjutannya. Silakan Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa minha an yajtaniba au auzaru dan Auzaro ya, diantaranya oh karena auzaro jadi dan maf'ul bih ya, objek. dan diantaranya sebab-sebab zohir sebab-sebab batin ya ini ya batin Enggak ini an ya, yan ya an apa ini bukan, ini kan sebelumnya. Sebab-sebab yang memudahkan untuk qiyamul lail, yaitu sebab-sebab zahir ya, sebab-sebab zahir. oh sebab-sebab zohir an yajtaniba au auzaro agar menjauhkan dari Menjauhi auzaro apa Ustaz? Menjauhi dosa ya. Jama dari wizrun, dosa-dosa. agar menjauhi dosa-dosa. Qala Sauri haram tu qiyamal laili khamsata Hurim tu ya, ashhurin. hurim tu. Hurim tu qiyamal laili khamsata ashhurin bizunubin Kalau aznabatuhu. junub ada wawunya, ini nggak ada wawunya. Kalau Bizanbin kalau Ustaz ya. ya janbin ya mufradnya. Bizanbin aznabatuhu. Aznabtuhu. Berkata aznabtuhu. Hmm. Berkata as-Sauri, hurim tu aku diharamkan qiyamal Maksudnya lail. terhalang ya, jadi terhalang. Aku terhalang sholat malam khamsata ashhurin 5 bulan Hmm. bizan bin karena dosa aznab aznab tuhu Hmm. karena dosa yang aku perbuat. Ya. Wa ammal maisarat wa ammal maisarat tu Muyassiratu. oh, wa ammal muyassiratul batinatu dan adapun kemudahan-kemudahan Yang yang bersifat memudahkan. batin dan adapun yang memudahkan yang bersifat batin Hmm. faminha salamatul qalbi lil muslimina wa khuluhu min bid'ai Wal khuluwuhu minal bidai, jama ya, jama dari bidah, oh. bidai. Wa khuluhu minal bid'ai wa i'raduhu an fudulid dunya Hmm. dan diantaranya selamatul qalbi hati yang selamat lil muslimina bagi orang-orang yang muslim
wa khuluhu minal bada'i Bidai. minal bidai dan lepas ya Ustaz ya, kosong, Ya. Hmm. dan terlepasnya dari bid'ah ya. Ya, bida-bida. Wa i'raduhu ani fuduli dunya, dan berpaling dari eh, keutamaan dunia. Enggak, dari kotoran dunia. Fudul itu. Oh, fudul kotor. Dan berpaling dari kotoran dunia. Wa minha khaufu khaufu ghalibin yalzimu Oh, ini yalzimu jadi sifatnya ya. Khaufun ghalibun ya. khaufun ghalibun yalzamul qalbu ma'a Kolba, kolba. Maful bih. yalzamu qalba ma'a qasirul a'mali. Kosri. Oh, ma'a qasril amali. Ya. Dan diantaranya eh, takut yang melebihi ya Ustaz. Ghalib. Takut yang dominan. Takut yang dominan yalzamu qalbu yang Kolba. yalzamu qalba Yang menyertai hati. yang menyertai hati ma'a qasril amali, bersamaan dengan eh, terbatasnya ya, Pendeknya. pendeknya amal 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 angan-angan ya. jadi artinya khaufun, Pendeknya amal angan-angan. oh, bersamaan dengan pendeknya angan-angan. Wa minha an ya'rafa An fadlu ya'rifa. wa minha an ya'rifa fadla qiyamil laili, Hmm. dan diantaranya agar mengetahui keutamaan sholat malam. Hmm. Waman asyrafa Wamin. wamin asyrofi ya. Hmm. Wamin asyrofil bawaithi ala dzalika hubbullahi ta'ala wa quwwatul imani bi annahu idza qama najiyu rabbahu. Naja, naja. Fi'il madi. Idza qama naja rabbuhu. Robbahu. Maful bih. Rabbahu. Idza qama naja rabbahu. Wa annahu hadiruhu wa Hadarahu. musyahiduhu. Wa annahu hadarahu Anahu hadiruhu ya betul. Wa anahu hadiruhu. wa annahu hadiruhu wa musyahiduhu. Fatahmiluhu fatahmiluhul munajjatu ala taulil qiyami. Tuli, ala tuli. Fatahmiluhu munajjatu ala tulil qiyami. Ya. Dan di antara asyrifil bawa'ith, kemuliaan ya, yang paling mulia, Pendorong yang paling mulia ya. oh, pendorong yang paling mulia ala zalika, terhadap hal itu, hubbullahi ta'ala, kecintaan kepada Allah ta'ala, wa kuwatul iman, dan kuatnya keimanan, bi annahu, karena ida koma, jika dia menegakkan, melaksanakan Dia naja apa rabbahu. dia apa apabila dia bangun ya. Oh, ida koma, apabila dia bangun, naja rabbahu. Naja itu menyelamatkan. Bermunajat. Oh, bermunajat kepada Robnya, wa annahu, dan sesungguhnya hadiruhu, hadirnya, wa musyahiduhu, dan Sesungguhnya dia ya Allah hadiruhu oh, hadir sesungguhnya ya, Allah ya. hadiruhu, hadir, wa musyahiduhu, dan menyaksikan. Hmm.
Fatah maluhu munajatu, Tahmiluhu, maka tambah yahmilu. mana ya? Fatah miluhu munajatu, maka munajatnya ihmalah itu apa Ustaz? Maka munajat itu membawanya Oh, maka munajat itu membawanya tuli ala tulil qiyami, kepada panjangnya eh, sholat malamnya ya Ustaz maksudnya. ya panjangnya berdiri ya dalam sholat malam. Ya, jadi ini lanjutan dari apa suara anak jelas? Jelas Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Jadi lanjutan dari sebab-sebab ya yang memudahkan untuk bisa melaksanakan sholat malam. Yang berikutnya adalah menjauhi dosa ya, an yajtanibal auzar. Ya, salah satu ulama ya, tabi'in ya, ini ada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, ya aku terhalang hurim untuk qiyamul lail dari melaksanakan sholat malam selama 5 bulan ya oleh sebab dosa yang aku lakukan. Ya, jadi memang berpengaruh juga ya, karena dosa yang dilakukan itu bisa menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat malam. Dan memang secara umum biasanya dosa ya, dosa yang dilakukan itu bisa menghalangi ibadah ya, bisa menghalangi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari perbuatan dosa. Ini agak loading ya di laptop saya ini. Tapi masih jelas suaranya? Jelas Ustaz? Jelas ya. Jelas, Ustaz. Nah, kemudian wa ammal muyassiratul batinatu ya adapun yang memudahkan eh, dari hal-hal yang batin ya kalau yang sebelumnya yang bersifat lahiriah. Peminah diantaranya salamatul qalbi lil muslimin, bersihnya hati ya. Jadi salamatul qalbi maksudnya tidak ada penyakit hati gitu ya. Jadi bersih hatinya, selamat, sehat ya dari penyakit-penyakit hati kepada kaum muslimin ya. Maksudnya tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan begitu ya. Jadi hatinya itu bersih. Nah, ini hati bersih juga akan membantu orang untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya memudahkan dia untuk melaksanakan sholat malam. Wa khuluhu minal bid'ah dan terlepas dari bid'ah-bid'ah ya karena bid'ah itu sendiri ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW ya iyakum wa muhdatsatil umur inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Wa iradu an fuduli dunia dan berpaling dari kotoran dunia ya artinya maksudnya eh atau bisa juga fudul itu adalah sisa ya sisa-sisa dunia. Artinya sesuatu yang sia-sia ya dari dunia ini yang tidak dibutuhkan gitu ya. Seperti kalau orang apa namanya berlebihan lah dalam menikmati dunia ya. Jadi lebih dari kebutuhannya. Apalagi kalau ada hal-hal yang haram gitu ya. Nah, tentu itu masuk kepada dosa juga. Ya, jadi maksudnya karena ini berkaitan dengan batin ya hati ya artinya hati kita tidak cinta dunia. Ya, jadi kita berpaling ya dari dunia. Dunia boleh saja ada di tangan kita ya kita memiliki tapi semuanya kita
jadikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi hati kita kosong dari kecintaan kepada dunia. Hati kita dipenuhi dengan cinta dan keimanan pada Allah. Nah, itu juga akan membantu ya orang untuk mudah untuk melaksanakan sholat malam. Wa minha pun qalibun yalzamul qalba ma'a qasril amali, ya, di antaranya juga adalah rasa takut ya yang dominan ya yang menyertai hati, ya, disertai dengan pendeknya angan-angan, ya, pendeknya keinginan. Jadi ya kita selalu merasa takut kepada Allah, kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, khawatir di akhirat nanti tidak mendapat keselamatan. Ya, jadi kita selalu ingat ya kepada akhirat, sehingga kalau kita selalu ingat kepada akhirat, kita tidak akan panjang angan-angan. Jadi panjang angan, banyak keinginan ya, eh, apa namanya, banyak cita-cita yang sifatnya duniawi, yaitu ingin ini, ingin itu tulul amal, tulul amal. Maka sebaliknya kita harus qasurul amal. Jadi angan-angan kita pendek. Ya, kita tidak terlalu berambisi kepada dunia ya. Menjadikan dunia ini sebagai perantara saja untuk mendapat kebahagiaan kita di akhirat. Ya, jadi tidak panjang karena dicela ya ada dalam hadis. Jadi kita tidak boleh panjang angan-angan ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis itu pernah membuat ilustrasi ya dengan garis. Ya, itu kalau disepihin ya, diantaranya itu ada hadis itu. Ya, jadi beliau membuat garis itu apa, kotak ya, apa, membuat kotak lalu kemudian di tengah-tengahnya ada garis yang panjang. Kata beliau bahwa garis itu adalah keinginan manusia yang panjang itu, tapi kemudian dibatasi ya oleh kotak itu, yaitu eh, ajalnya gitu ya. Itu ajalnya gitu. Sehingga kalau orang itu panjang angan-angannya, eh, nanti akan dihentikan oleh ajal itu sendiri. Ya. Karena kalau orang sudah cinta dunia itu pasti tidak akan merasa puas terhadap dunia. Pasti menginginkan lagi, menginginkan tambahannya lagi, begitu ya. Seperti yang Rasulullah SAW jelaskan, kalau orang itu diberi satu lembah emas ya, misalnya dia menginginkan yang kedua dan seterusnya ya, tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi kalau orang mengejar dunia itu ya seperti minum air laut. Ya, semakin diminum semakin haus. Wa minha di antaranya juga an ya'rifa fadla qiyamil lail, mengetahui keutamaan sholat malam. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu amal soleh, ya agar kita bersemangat di dalam melakukannya, ya harus mengetahui manfaatnya apa, keutamaannya apa, pahala yang akan didapatkan apa. Makanya banyak di dalam ayat, di dalam hadis, ya selalu menjelaskan apa fadilahnya, apa pahala yang akan didapat ya kalau kita melakukan suatu amalan itu. Itu untuk membuat kita tergiur dalam melakukannya. Nah, di antara pendorong yang paling mulia ya terhadap hal itu adalah cinta kepada Allah, kekuatan iman ya, bahwa apabila dia bangun dia akan bermunajat kepada Rabb-Nya. Karena
Qiyamul Lail itu kan semata-mata kita eh, apa namanya bersua ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah. Ya hanya kita dengan Allah saja ya, tidak ada yang lain. Ya, berkholwat sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya ya yang sudah dibahas. Jadi kalau orang itu selalu ya melaksanakan sholat malam, sering melaksanakan sholat malam itu akan bersinar ya wajahnya itu karena memang dipakaikan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, ini perkataan dari Hasan Al Basri ya sebelumnya itu. Mabarul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan bukan li'annahum khalu birrahman ya fa'albasahum min nurihi. Jadi kalau memiliki rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu rasa cinta itu akan melahirkan rindu ya untuk bermunajat kepada Allah di malam hari. Itu saat yang sangat berbekas ya. Jadi sebagaimana di surat Al-Muzammil itu ya dikatakan inna nasyatal laili ya asyhadu au aqwamu qila. Ya, itu sangat berbekas ya di malam hari itu. Dan meyakini bahwa Allah itu hadir ya ada menyaksikannya ya. Maka munajatnya itu akan membawanya untuk panjang ya dalam berdirinya dalam sholat malamnya itu. Ya, jadi ketika orang merasakan nikmat bermunajat dengan Allah, berkomunikasi ya, jadi dalam sholat itu kan kalau kita membaca Quran berarti apa namanya Allah sedang berbicara kepada kita kan melalui ayat-ayatnya itu. Jika kita berdoa ya kita berbicara kepada Allah. Ini komunikasi. Ya, nah ketika orang merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ya maka tidak akan terasa. Ya, kita menghayati bacaan Quran, doa-doa yang kita panjatkan itu tidak akan terasa. Bahkan nikmatnya rohani itu tidak terbatas. Ya, ketika orang sudah menikmati sholat itu tidak akan pernah kenyang terus gitu ya. Berbeda dengan kenikmatan fisik yang terbatas. Ya, orang makan nikmat ya, tapi sepiring sih sudah kenyang. Kalau ditambah lagi nggak akan masuk. Ya, jadi kenikmatan fisik itu sangat terbatas. Tapi kalau kenikmatan batin itu tidak ada batasnya. Jadi ketika orang sudah merasakan nikmatnya sholat, ya dia tidak akan pernah berhenti terus gitu menikmati. Jika orang sudah merasakan nikmatnya membaca Quran, ya itu akan terus, tidak akan pernah bosan. Ya, nah makanya rugi kalau kita tidak merasakan nikmat batin yang jauh lebih besar ya kenikmatan dibandingkan dengan kenikmatan fisik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan batin ya dengan bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya di antaranya dalam Qiyamul Lail. Amin. Amin. Ya, berikutnya siapa yang mau baca ya? Auradul Lail ya. Boleh Anda, Ustaz? Silakan Mbak Sandi ya. Ya, Ustaz. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Auradul laili al-wirdul awwali Awalu sifat. Al-wirdul awwalu idza gurbati syamsi ila waqtil Ghorobati. isya'i. Ya, ghorobati. Idza ghorobati syamsi ila waqtil isya'i. Idza ghorobati syamsu ila waqtil isya'i. Fa idza ghorobati
Faida qorobati sholat Faida ghorobat maghrib. jangan di Ghorobat. kasrokan. Faida qorobat sholal maghribi Maghriba ya. was Maghriba. Maf'ul bih. sholal Maghrib. maghriba was wa istigh Washtaghala. wa is wastaghala bihyai ma bainal isya'aini. Faqad ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. As-Sajdah 16. Anna hadhil ayati nazalat bi ashabi rasul. Anna hadhil ayata nazalat fi ashabi Rasulillahi sallallahu diturunkan saja. Anna hadhil ayata nuzilat fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna bainal maghribi wal isya'i. Al-wirdu athani min ghiyabis Syafaqil ahmari. Min ghiyabis syafaqil ahmari ila waqtin naumi. Yustahabbu an yusalli bainal adanaini ma'amkanahu. An yusalliya bainal adanaini ma'amkanahu. Wal yakun fil qiraatihi alif lam mim tanzilul kitabi As-Sajdah ayat 1 sampai 2. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarok ayat 1. Faqad kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu hatta yaqra'ahuma. Ya udah. Terjemah. Wirid-wirid di malam hari. Wirid pertama ketika apabila terbenam matahari. Gimana saat? Apabila terbenam matahari. Apabila terbenam matahari sampai waktu Isya. Ketika terbenam matahari, sholat maghrib dan bersibuk dengan menghidupkan antara dua Isya. Dua Isya maksudnya maghrib dan Isya ya. Di antara maghrib dan Isya saat maksudnya ya. Iya, dua Isya itu disebut taglib ya. Jadi menamai dengan yang ghalibnya. Dan telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi dia, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum, dan jauhlah lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur karena mereka mengharapkan kepada Tuhan mereka dengan takut dan berharap. Berdoa ya, dan berdoa ya. Dan berdoa kepada Tuhan mereka dengan takut, watoma'an, dan berharap dengan apa-apa dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yang telah Allah berikan kepada mereka. Kami rojakna, kami rizkikan kepada mereka. Kami rizkikan kepada mereka. Surat Sajdah ayat 16. Mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Sajdah ayat 16. An-Nahada dan dari ayat-ayat ini, bahwa ayat ini telah diturunkan dalam kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka adapun mereka sholat
di antara maghrib dan isya. Wirid kedua dari telah hilangnya warna merah ufuk Mega di ya, mega ufuk merah. mega merah sampai waktunya tidur. Dimustahabkan ataupun dibolehkan, Dianjurkan. dianjurkan untuk sholat antara dua adzan jika memungkinkan. Di antara dua azan maksudnya azan dan qomat, ya, azan dan qomat ya. Adzan dan qomat apa saat ini? Subuh bukan? Isya. Oh isya. Oh iya ya. Wal yakun fi qiraat, dan membaca surat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, surat As-Sajdah ayat 1. Ini maksudnya ayat 1 sampai 2 atau semua surat, semua ayat dalam surat Sajdah? Maksudnya semuanya ya. Semuanya. Dia hanya menyebut ayat awalnya aja kan di sini. Baik, Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan surat Tabarakalladzi biadihil mulk. Maksudnya semuanya, semua surat. Adapun Rasulullah SAW telah tidak tidur sampai membaca dua surat ini. Wirid ketiga ini belum Anda baca. Oh ya udah cukup. Ya, jadi ini pembahasan tentang wirid-wirid ya. Di wirid itu yang dirutinkan. Jadi amalan-amalan yang dirutinkan itu disebut wirid ya. Baik itu mencakup sholat, mencakup zikir, mencakup membaca Quran, ya itu juga disebut wirid ya. Ya, jadi di sini ada 6 wirid ya yang disebutkan di malam hari. Ya, yang pertama ketika terbenam matahari, ya artinya datang waktu maghrib ya, maka sholat maghrib antara maghrib dan isya itu bisa diisi dengan ibadah. Ya, diantaranya sholat ya, sholat rawatib kan ada ya pada maghrib. Atau ibadah-ibadah lain ya, seperti baca Quran ya. Ya, walaupun ayat ini bisa juga maknanya kayak mulai, bisa juga. Jadi tidak terbatas antara maghrib dan isya saja. Tatajafa junubuhum, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka menghidupkan malam. Jadi bisa juga menunjukkan sholat malam. Ya, jadi qiyamul lail juga termasuk di dalam ayat ini. Lalu wirid yang kedua setelah hilang mega merah ya artinya maksudnya masuk waktu isya ya sampai sebelum tidur ya itu juga apa namanya dianjurkan untuk lakukan ibadah ya diantaranya sholat. Kalau yang termasuk rawat itu kan ba'da isyanya ya. Ba'da isya itu ada rawatib ya 2 rakaat. Nah di sini disebutkan dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan juga Tabarok. Ya. Jadi bisa ya sebelum tidur melaksanakan sholat ya terlebih dahulu. Ya artinya agar selalu kita dalam
zikir kepada Allah ya, tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-wirdu salis, wirid yang ketiga. Siapa yang membaca? Coba saya Ustaz. Ya, adalah Humaydi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdu tsalitsu al-witru qabla an-naumi illa man kana adatuhu al-qiyama bil-lail fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdalu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuh. Qalat Aisyah radhiyallahu anha qad autiru qad autira Rasulullah autara qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi pantaha witrahu ila sahri muttafaqun alaih thumma liyaqul ba'dal witri subhanal malikul quddus thalatha marratin subhanal malikil quddusi thalatha marratin yamuddu biha sautahu. Al-wirdu rabi'u an-naumu wa innama adadnahu minal awradi li'annahu idza ru'yat adabuhu wa husnul maqsudi bihi ihtasa wa husnul maqsudi wa hasunal maqsudi wa hasunal maqsudu bihi ihtasaba ibadatun uhtusiba ibadatan wa qad qala Mu'adzun radhiyallahu anhu inni la ahtasiba fi naumi inni la ahtasibu fi naumati kama uhtusiba fi qaumati. Ya, fi qaumati. Artinya ya. Dari awal Ustaz, dari salis. Dari yang tadi dibaca, Widu salis. Ya. Saya bawa kitab ini Ustaz lah nyari tadi. Oh iya. Oke, mohon maaf. Afwan. Wirid yang ketiga, witir sebelum tidur. Kecuali orang yang kebiasaannya bangun di tengah malam. Maka sesungguhnya mengakhirkannya adalah lebih afdal. Ya, baginya ya, fi haqqihi. Ya, baginya lebih afdal. Ya, dalam apa namanya? Kaitan ya dia ya. Kaitannya. Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, Anha, sesungguhnya Aisyah telah berkata, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW witir dari awal malam dan tengahnya dan akhirnya. Maka ia mengakhirkan witirnya sampai subuh, sampai waktu sahur. Bukan mengakhirkan, pantaha selesai. Ya? Sampai selesai. Menyelesaikan atau dan selesai menyelesaikan ya, pantaha witruhu. Selesai dan menyelesaikan witirnya sampai sahur. Maksudnya apa ini Ustaz? Min awalil lail, dari awal malam, dan tengahnya dan akhirnya, dan menyelesaikannya dan bukan menyelesaikan witirnya, selesai witirnya, ya, dan selesai witirnya sampai sahur. Muttafaq alaih. Kemudian beliau berkata setelah
witir. Bukan beliau, ini sumal ya Oh, kemudian kemudian hendaklah hendaklah dia dia mengatakan setelah witir, Subhanal Malikil Kudus. Salasa marrat, 3 kali. Yamuddu biha sautahu, dengan me, suaranya memanjangkan. memanjangkan suaranya, dengan memanjangkan suaranya. Wirid yang keempat, tidur. Dan sesungguhnya jumlah dari wirid-wirid hitungannya. Enggak, wa inna ma'adadnahu minal awrad. Hanyalah Biasanya kita dan sesungguhnya membiasakan menghitungnya kita sebagai wirid. menghitungnya dari wirid. Ya, kita menghitungnya sebagai wirid-wirid karena sesungguhnya apabila ro'aiting ada Dijaga ya adab-adabnya, dijaga akhlaknya, adabnya, adab-adabnya. ya adab-adabnya, dan maksudnya baik, dan baik maksudnya dihitung ibadah. Dan sesungguhnya Mu'az telah berkata, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya aku menghitung pada tidurku seperti dihitung pada umatku. Bukan, Pada waktu kaumku, bangun ya, kaum mati. pada waktu bangunku. Ya, lawannya itu ya. Ya, wirid yang ketiga, witir ya sebelum tidur ya. Tadi ada dari setelah Isya sebelum tidur ya, kemudian juga ada witir. Karena ini pilihan ya, bisa saja kita melaksanakan witir sebelum tidur ataupun dalam sholat malam gitu ya. Tergantung ke kemampuan kita dan kebiasaan kita. Illa man kana ada tuh qiyama bilail ya, kecuali kalau kebiasaannya itu qiyamul lail ya, artinya witirnya nanti di malam harinya itu. Ya, fa inna ta'khirahu fi haqqi afdal. Sungguhnya mengakhirkannya berkenaan dengannya ya pada haknya adalah afdal, lebih utama. Aisyah radhiyallahu anha berkata ya, sungguh Rasulullah SAW witir di awal malam, di pertengahan dan juga di akhir sampai witirnya itu selesai ke waktu sahur. Ya, artinya Rasulullah SAW bervariasi gitu ya dalam melaksanakan sholat malam. Ya, kadang di awal malam atau pertengahan atau akhir malam. Ya, pun seringnya itu di sepertiga malam ya. Atau pertengahan malam tuh terus ya. Cuman beliau kadang menyelinginya dengan tidur. Ya, setelah bangun kemudian lanjut lagi sholat. Sampai sahur ya, menjelang subuh. Setelah witir ada berdoa ya, Subhanal Malikil Kudus 3 kali dengan memanjangkan suaranya. Kemudian wirid yang keempat yaitu tidur ya. Jadi wirid tidur juga dianggap sebagai wirid. Nah, kenapa tidur juga disebut wirid juga ya? Karena kalau kita memperhatikan adab-adab ya, adab-adab tidur. Nanti di berikutnya itu akan disebutkan ya apa saja adab-adab tidur. Lalu memiliki maksud yang baik ya, artinya kita niatkan tidur itu untuk ibadah supaya bisa ya melaksanakan ibadah, mengistirahatkan badan kita agar ketika bangun kita bisa segar kembali
memberikan hak tubuh kita ya untuk istirahat, maka dengan tubuh kita yang sehat, tubuh kita yang kuat, kita bisa menggunakannya untuk ibadah. Jadi memiliki niat. Nah, dengan niat yang baik itu, maka tidur itu sendiri akan bernilai ibadah. Karena secara asal kan tidur itu hukumnya mubah. Ya, nah sesuatu yang mubah itu kalau kita niatkan untuk ibadah ya atau menjadi wasilah untuk bisa dilaksanakan ibadah ya, maka itu ada bernilai pahala. Walaupun secara asal itu mubah hukumnya. Ya, uhtusiba ibadatan, dia dianggap sebagai ibadah. Nah, Mu'ad juga berkata ya seperti itu. Sungguhnya aku menilai ya, menganggap dalam tidurku sebagaimana ya dalam tidak tidur ya, dalam terjaga, keadaan terjaga. Ya, dari yang dibahas sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Baik pembacaannya ya atau pemahamannya. Terkait dengan penjelasan uhtusibah ibadatun atau ibadatan, Ustaz. Ini agak Ibadatan bingung ya, saya sedikit. ibadatan itu jadi Ya, apa namanya, jadi hal. hal ya, jadi hal. Uhtusibah. Ya, dinilai sebagai ibadah. Uhtusiba fi'il Majhul mudhari, ya, madi majhul. fi'il majhul, madi Ya, majhul. Yang naibul fa'ilnya mustatir. mustatir ya, kembali ke Baik, tidur ya, kembali ke naum. ke naum Nah, ya. syukron. Terus yang kedua, min awalil lail, yang tadi itu berarti Rasulullah ada dia witir di awal malam, di tengahnya, dan di akhirnya. Iya, iya. Atau maksudnya gimana Ustaz tadi? Iya, kadang di awal malam, pertengahan dan juga di akhir malam. Di akhirnya. Oh, iya. Tapi akhirnya itu witir ya. Maksudnya witir di Hmm. sini maksudnya saat malam, Mbak, tidak. Apa namanya? Maksudnya bukan dalam satu malam ya. Jadi kadang di malam ini misalnya di awal ya, nanti pertengahan itu. Jadi bukan dalam satu malam melakukan 3 witir ya. Kalau witir kan hanya sekali aja. Iya, iya. Iya, iya. Itu biasanya berapa banyak witirnya Rasulullah Ustaz? Kan dia ada yang mengatakan 11, ada yang 3, ada seperti itu. Tidak di apa namanya? Kalau menurut informasi Aisyah itu kan apa namanya, la yazidu ya, tidak menambah fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakatan. Lebih dari 11 11. rakaat. 11 rakaat sholat malamnya itu ya, dengan witirnya. Di hadis lain dan juga di hadis itu Aisyah menyebutkan, artinya kan di Ramadan dan di luar Ramadan gitu ya. Tidak hanya Iya. Ramadan saja. Dan Aisyah menyebutkan yusoli arba'an, laksanakan sholat 4. Walatas al ya an tulihina wa husnihina. Jangan kamu tanya ya tentang bagusnya, tentang panjangnya. Ya, summa yusoli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat. Latas al an husnihina wa tulihina, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Summa yusoli salasan. Kemudian sholat 3 rakaat. Ya.
Habis itu kan Aisyah menyebut 443. Nah, 443 itu 4 itu kan secara zahir ya. Kalau secara zahirnya berarti Ya, 4 rakaat langsung tanpa tanpa ada tahiyat awal. tanpa tahiyat awal atau bukan dua-dua gitu ya secara zahir. Ya. Tapi ada juga para ulama yang memahami maksud 4 rakaat itu tetap dua-dua gitu. Cuman kenapa disebut 4? Karena 2 tambah 2 kan sama dengan 4. Jadi setelah 4 itu tidak langsung ya ke yang berikutnya itu. Ada yang memahami seperti itu. Di hadis lain ya, informasi sahabat lain menyebutkan sholatul lain masna-masna. Sholat malam dua-dua. Ya artinya berarti 2 rakaat. Dan di situ tidak diberi batasan berapa banyaknya. Maka para ulama ya beristihad. Para ulama mereka memahami tidak ada batasan. Jadi bisa banyak ya. Makanya kalau dalam sholat tarawih itu kan ada perbedaan pendapat. Ya ada yang 23 ya, ada yang bahkan dalam mazhab Malik itu sampai 40 ya. 40 berapa? 43 ya. 43 ya Ustaz. Subhanallah. Iya. Karena memang memahami tidak ada batasan. Karena dalam hal itu masna-masna 2 rakaat 2 rakaat. Apabila khawatir datang subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Ya. Tapi kalau berpegang ke hadis Aisyah ya itu yang diketahui oleh Aisyah ya kan ketika di rumah. Yang diketahui oleh Aisyah, jadi Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 11. Maka dari informasi itu, kalau tadi ditanyakan bagaimana sholat malamnya Rasul, ya yang paling jelas itu yang disampaikan oleh Aisyah itu 11. Ya, yang informasi Aisyah itu dia 443. Ya, 4 itu bisa dipahami zohirnya 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya, bisa juga dipahami maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, cuman Rasul itu panjang gitu. 11 panjang itu dari tengah malam bisa sampai subuh. Sholat malamnya itu. Makanya kata Aisyah, jangan kamu tanya ya tentang apa bagus Panjangnya dan dan baik. panjangnya. Gitu. Makanya para ulama itu berikutnya mereka beristihad apa namanya kalau mengikuti bacaannya Rasul yang panjang itu akan terasa berat ya sehingga rokaatnya itu apa bacaan dalam rokaatnya diperpendek tapi rokaatnya diperbanyak. Di istihad itu dari para ulama seperti itu ya. Ya. Ya kalau mau megang 11 Jazakallah. rakaat ya jelas ya itu informasi dari Aisyah. Gitu. Cuman kan pada akhirnya juga sesuai kemampuan kita juga. Kalau mau mengikuti persis seperti Nabi berat. Ya kan? Bahkan disebutkan sampai bengkak kakinya. Ya kan? Jadi kita mengklaim kita mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah ya, sama dengan persis Rasulullah itu Iya. berat. Pada akhirnya sesuai kemampuan kita. Mungkin misalnya 11 rakaat tapi kemudian pendek, ya emang misalnya kita mampunya seperti itu daripada tidak kan gitu. Berarti berat juga Ustaz sambil langsung mengambil hadis, mengambil Quran berat juga kan kalau tidak pemahaman ulama. Iya dan iya betul. Para ulama itu juga mereka kan berdasarkan ilmunya, berdasarkan dalil, ya pertimbangan dan sebagainya. Itu Jazakallah. berkenaan dengan
Maaf, Ustaz. Iya, Pak Ian. Yang berkenaan kalau niatnya itu kan dalam 3 rakaat witir kan ada niat yang 2 rakaat ya. Itu dalam niatnya sholli sunnata rakaataini minal witri. Ya, kalau kita lihat bahasanya 2 rakaat dari 1 itu kalau menurut bahasa betul apa niatnya Ya, apa nggak betul, usah betul. disebutkan betul biasa. Iya, jadi karena kalau kan itu juga ada yang 3 rakaat, 2 baru 1, ada juga bisa langsung 3. Kalau misalnya dia 2 dulu baru 1, ya berarti kan sholat 2 rakaatnya itu adalah witir. Ya, 2 rakaat dari Berarti witir ya, niatnya minal witri ya, yang gitu. jadi masalah ya. Iya, Iya. Itu pernah dibahas itu Gus Baha. Masa sholat rakaat 2 rakaat dari witir itu. Tapi enggak jadi masalah ya. Dari dulu kayak gitu sih. iya. Yang benernya gimana itu menurut Misbah? Enggak, itu cuman itu aja apa ya? Nyentil masalah kalimatnya aja. Mungkin bahasanya mungkin kurang pas saja. Tapi orang-orang yang dulu sudah melakukan yang demikian. Ya kan intinya 2 rakaat. niat itu kan harus dipahami ya. Tidak hanya dilafatkan tuh tidak wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya dianjurkan saja, bahasanya hanya dianjurkan. Tidak sunnah karena tidak ada contoh langsung dari Nabi. Karena inti niat itu kan dalam hati ya, itu sepakat ya, semua ulama bahwa yang namanya niat itu di hati. Adapun dilafatkan itu dalam mazhab Syafi'i misalnya hanya untuk membantu agar menghadirkan niat. Jadi kalau orang hanya membaca di lisan tapi niatnya tidak hadir di hati itu percuma. Justru dia tidak berniat. Jadi niat itu artinya sadar kita mau sholat apa, berapa rakaat. Ya niat itu kan sadar. Sadar itu artinya dengan ilmu juga. Jadi tahu dia hukumnya ini sholat apa gitu kan. Ya artinya harus dengan kesadaran. Jadi ketika orang sudah sadar, walaupun tidak melafadzkan niat nggak masalah. Ya tidak apa namanya yang utama juga dalam mazhab Syafi'i itu hanya mustahab saja. Ya ada yang mewajibkan tuh pendapat syad itu ya. Ya tidak benar. Iya. Ya. Iya, melafadzkan niat. Karena niat itu intinya di hati. Ya cuman masalah di kita orang awam yang baru belajar sholat harus disuruh ngapalin sholat itu berat. Jadi kita harus mengajarkan mana yang wajib dulu, yang harusnya yang mana gitu ya, untuk mempermudah. Jadi niat itu dalam hati. Ya kalau misalnya yang wajibnya mereka sudah bisa ya itu kan dan juga di samping khilafiyah juga sebetulnya untuk melafadzkan itu karena memang tidak ada redaksi langsung dari Nabi. Ya, jadi intinya itu untuk menguatkan hati saja dalam dalam berniat itu ya. Sadar. Dan dia harus paham, walaupun kita baca lafaz dengan bahasa Arab, dia harus paham. Kalau nggak paham ya percuma. Gitu. Jadi intinya kita paham, misalnya ini sholat witir, 2 rakaat itu ada bagian dari witir. Gitu. Jadi niat itu kan untuk memperjelas ya, sholatnya sholat apa. Dengan misalnya mengatakan dalam hati kita sholat zuhur itu udah cukup. Saya niat sholat zuhur karena sholat zuhur udah pasti 4 rakaat. Walaupun kita nggak nyebut sholat zuhur 4 rakaat, itu tambahannya aja. Ya tambahan dengan mengatakan sholat zuhur udah cukup.
Ya, itu tambahan saja 4 rakaat menghadap kiblat. Lillahi ta'ala itu juga tidak harus diucapkan karena yang namanya sholat ya kan memang untuk Allah kan, tidak untuk yang lain. Fardunya Ya, disebutkan kalau ya. sholat zuhur kan fardu, udah bisa dibedakan. Nggak usah. Nggak harus, Berarti karena kalau dengan sholat zuhur udah cukup. Kecuali kalau saya sholat, nah itu dulu tidak cukup. Sholat apa? Oh, iya. Ta'yinnya ya. Ta'yin ya. Ta'yinnya, ya, niat ta'yinnya. Mm-mm. Ya. Iya. Nah itu udah ada lagi yang ditanyakan? Ustaz, kalau kalau qiyam membaca mushaf boleh, Ustaz? Yang kedua, kalau qiyamul lail berjamaah gimana saat itu? Kalau itu ada ikhtilaf ya, membaca sambil melihat mushaf gitu ya. Kadang kalau hafalan jadi lupa gitu, Ustaz. Kemudian pengen yang panjang-panjang seperti itu. Jadi untuk Sebenarnya kan mengingat secara asal ketika sholat itu kan dalam hadis dikatakan makro matayassara maka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Artinya yang hafal aja. Jadi jangan memaksakan kita ingin mengucapkannya tapi sambil melihat mushaf. Nah itu dikhawatirkan itu merupakan ada perbuatan di luar sholat gitu kan. Jadi yang lebih kuat dan lebih hati-hati kalau menurut saya nggak perlu. Karena kan di hadis juga kita disuruh membaca yang mudah, ya artinya yang apa? Waqra ma tayassara maka minal Quran. Itu dan itu dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan sholat ya. Jadi fokus ke mushaf, apalagi dibolak-balik gitu kan, gerakan-gerakan sebagainya. Ya lebih baik tidak perlu gitu ya. Walaupun ya ada yang membolehkan. Ya keihtiyat ya, kehati-hatian. Kemudian sholat malam berjamaah ya boleh. Karena dalam sholat malam di Ramadan itu kan Rasulullah berjamaah dengan para sahabat. Ya sampai 3 malam ya lalu Rasul tidak keluar lagi ya karena khawatir menjadikan dianggap wajib. Ya kan? Setelah itu juga nanti di zaman Umar dibuat jamaah-jamaah ya, termasuk dalam sholat malam di luar Ramadan juga bisa dilakukan ya, seperti misalnya Rasul sholat malam dengan Ibnu Abbas ya, dalam cerita Ibnu Abbas tuh beliau menjadi makmum ya, berdiri di sebelah kiri lalu dipindahkan Rasul ke sebelah kanan. Ya jadi memang disyariatkan ya boleh ya berjamaah. Ustaz, jazakallah khair. Baik, cukup ya, soalnya sudah 9:30. Syukron ala ihtimamikum. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.